Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me. Halo Riko, Riki. Halo, Halo. Pak. Halo Pak. Aku minta tolong kamu tak jadikan co-host ya. Aku khawatir internet tuh nggak stabil ya. Riki? Ya, iya Pak An. Oke, thank you ya. Terima Iya. kasih. Gimana caranya ini? Make co-host. Yes. Sudah ya, sudah jadi co-host kamu ya. Oke, make co-host. Ini acaranya jam berapa ya Pak An? Jam 3. Oke Pak. Ya. Halo Sherlyn, apa kabar? Bentar, aku bingung. Dapatnya tak? Internetku kok trouble ya. Mbok, gak stabil ya. Akan ya Pak? Iya. Nanti kalau nggak ada nikahin kamu yang beda agama, aku yang akan nikahin kalian beda agama. Gitu kan. Karena aku sekolah khusus untuk itu. Yes. Kedi, selamat sore. Safira, Jennifer Vincentia, Yvonne, selamat sore. Paramita, Yemima, selamat sore. Komang, selamat sore. Britney, selamat sore. Alessandro, selamat sore. Pak. Tantawi, selamat sore. Vanessa Chang, Sore, Yones, Fania, Rajendra, selamat sore. Kamu nanti ngomong Rajendra. Jessica, selamat sore. Kingston, Nathaniel, selamat sore. Loh, wah, ternyata bintang filmnya, bintang film. Selebritisnya udah di sini. Halo Mbak Merlin, selamat sore.
Mana Mbak Merlin ini? Mbak? Hai. Halo. Halo. Iya, wah ini orangnya sudah datang nih. Ini orangnya teman-teman, Mbak Merlin sudah datang. Sehat-sehat ya Mbak? Sehat, Mas. Sebetulnya nggak terlalu, karena kemarin itu jam 1 sampai jam 3 itu saya muntah. Karena Oh gitu ya. kambuh, jadi ya udah, begitulah gitu. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, dikasih kesempatan bisa ketemu. Oke, iya Mbak. Mbak aku terima kasih ya. Tapi nanti ininya, ini jam biru toh? Oh, sudah jam 5 ya? Sudah jam 5. Sudah jam 3 lebih 2, Pak. 3. Ya Allah, aku ngedredeg kabeh itu ada Mbak Merlin langsung gemeter aku. Ya sih Kak, selamat sore. Iya. Selamat sore semuanya deh. Selamat sore Shirley, selamat sore. Wah, ada teolog keren ini, Fania Charlene. Halo Fania, selamat sore. Ini ada dosen UKDW ini. Fania ini di UKDW. Terima kasih. Keren banget. Iya, terima kasih teman-teman. Siapa namanya? Nanti aku izin ini ya, aku akan rekam. Aku akan rekam dan aku nggak tahu ya, aku merekamnya dan nanti kalau memang karena ini penting untuk persetujuan publik, penting untuk edukasi publik, maka nanti aku akan coba upload ke teman-teman kemana ke YouTube-ku nanti ya nanti, tapi ini nggak live streaming. Pepi, kalau sudah oke, bisakah kemudian kita kamu bisa mulai spotlight kami berempat mungkin? Ya, baik, Pak. Ya, aku, kemudian Mbak Merlin, lalu Pepi, terus kemudian ada Karen. Kayak gitu. Mana Karen? Sini. Sebentar aku harus screenshot dulu ini. Penting untuk ke publik. Ini pertama kali loh. Jadi Mbak Merlin, aku ini sebenarnya agak backstreet dengan kampus ya. Kampus kita kan aku tidak tahu, tapi baru-baru ini kami berproses untuk menjadi lebih terbuka, tidak hanya kepada perbedaan agama maupun etnis, tapi aku memang mencoba untuk mendorong Ciputra supaya lebih terbuka. Aku mau pengakuan dosa aja lah di sini ya. Ketika aku ditawari oleh Ciputra, aku tidak apply ya di Ciputra. Aku tidak apply sebagai dosen. Aku diminta. Ketika aku diminta oleh Ciputra, kemudian aku ngomong bahwa selama ini aku concernnya di banyak hal. Jadi jangan sampai kemudian ketika aku masuk di Ciputra, aku dilarang untuk mengajarkan apa yang menurutku baik, termasuk memperkenalkan kepada kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, dan it is okay seperti itu. Nah, jadi itu terus kemudian aku memberanikan diri untuk mengundang Mbak Merlin di sini, dan sebagaimana yang sudah aku ceritakan Mbak Merlin, semua yang hadir ini adalah dua kelas. Aku mengampu 4 kelas semester ini, 2 kelas Pancasila dan 2 kelas religion. Dan videonya Mbak Merlin, Perempuan Tanpa Vagina, itu selalu aku jadikan sebagai film wajib. Film wajib, iya. Film wajib kalau di religion ketika kita topiknya penderitaan. Ketika topiknya penderitaan, jadi ada topik di religion itu namanya penderitaan, dari perspektif banyak agama, dan aku selalu menginsert video Mbak Merlin sebagai bagian penting teman-teman untuk bisa melihat bagaimana seorang Merlin itu memaknai sebuah penderitaan yang itu tidak hanya meratap dan lain sebagainya, tetapi bayangin loh, banyak mahasiswa dan mahasiswiku itu terinspirasi. Setidaknya kan mereka menulis Mbak Merlin ya, mereka menulis dan mereka tahu yang awalnya tidak hanya mensalahpahami tapi juga membenci teman-teman transgender, tapi ketika setelah melihat film itu
begitu banyak transformasi yang hinggap di kepala mereka. Kok aku jadi yang ngomong sendiri? Oke, gini saja. Yang intinya aku ingin mengucapkan terima kasih Mbak Merlin. Biasanya kami akan berdoa terlebih dahulu dan aku akan meminta kepada Karen. Karen kamu pimpin doa. Nanti di akhir kita nanti akan berdoa agama yang berbeda. Silakan Karen. Ya, baik untuk Bapak, Ibu semuanya dan juga teman-teman, saya akan memimpin dalam agama Kristiani. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami dalam pertemuan online ini untuk kami bisa belajar Tuhan. Engkau berkati jalannya pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan Engkau sertai setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Mbak Merlin, aku nggak tahu nanti ngobrol saja, nanti ya kenalan dulu Karen, kamu sama Pepi harusnya kamu cium tangan itu ke Mbak Merlin itu. Jadi kalau dalam tradisi NU Islam itu kan harus cium tangan kayak gitu pada senior. Oke, nanti teman-teman juga teman-teman juga nanti bisa merespon dengan bertanya, kemudian melalui kolom chat dan lain sebagainya. Aku kira itu ya. Mbak Mary nanti sama Pepi dan juga Karen, aku tetap ada di sini, tetapi aku tidak akan di spotlight seperti itu. Iya, silakan, silakan. Ya. Pepi, Karen, aku di remove ya. Gimana cara remove spotlightku? Pep, Ya, kamu remove Pep biar enggak. sudah. Oke, silakan. Oh, Sudah. ya. Oke, selamat sore buat Mbak Merlin dan juga teman-teman semua. Buat kalian semua yang belum tahu, karena kita dari 2 kelas ya, perkenalkan, nama aku Karen. Dan juga satu lagi temanku ini, namanya Pepi dipanggil. Dan kita berdua hari ini akan kita memandu ya teman-teman semua untuk kita bisa tahu dan kenalan sama Mbak Merlin. Halo Mbak Merlin, selamat sore. Mbak Merlin. semuanya. Mbak Merlin ini terkenal banget loh di kelas karena kita masing-masing dari kita diberi tugas kayak yang tadi Bapak bilang untuk Ya, bikin video Mbak Merlin itu. Lalu kita disuruh menulis apa yang kita dapat dan tentang pendapat-pendapat kita. Jadi sebenarnya awalnya kita tuh semua udah tahu nih tentang Mbak Merlin. Ya, gitu. Iya. Dan tentunya Mbak Merlin ini sangat menginspirasi kita semua. Banyak banget juga dari teman-teman dari kelasku dan pastinya dari kelasnya Pepi yang terinspirasi. Tapi mungkin dari sini Mbak Merlin bisa perkenalkan diri buat yang teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Ya, terima kasih banyak. Iya. Nama saya Merlin Sopian, dan kemudian sekarang berumur 49 tahun. Kemudian saya sekarang sedang, artinya 6 tahun terakhir, menjadi program officer di sebuah organisasi internasional di Jakarta yang namanya PKBI. PKBI ini singkatan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dan isu-isu yang dihandle semacam kesehatan reproduksi, kemudian gender, kemudian youth, kemudian ibu hamil dan anak, dan masih banyak lagi. Intinya kami mencoba untuk bisa berkontribusi pada semua isu-isu yang memang membutuhkan concern dari teman-teman yang ada di sini. Berarti bukan isu soal LGBT doang aja gitu ya, Mbak? Sebetulnya malah enggak, bukan LGBT sebetulnya, karena kalau secara umum itu gender nyebutnya, jadi bukan LGBT. Mungkin LGBT akan bisa menjadi bagiannya, tetapi tidak spesifik menyebut LGBT, karena nanti kalau mungkin justru kita menyebut LGBT secara khusus, justru itu menjadi eksklusif dan berarti kita malah sebetulnya tidak melangkah jauh gitu. Artinya kita hanya concern pada sesuatu yang khusus gitu, tapi tidak semua orang akan menjadi istilahnya merasa perlu kita bantu misalnya seperti itu. Jadi penyebutannya lebih ke gender.
Sebelumnya saya mau tanya nih, pendapat Mbak Merlin soal LGBT atau orientasi seksual tuh bagaimana sih? Gimana, Mbak Pepi? Menurut Mbak Merlin ini, LGBT dan orientasi seksual tuh bagaimana? Oh, oke. Menurut sudut pandangan. Saya senang banget kalau misalnya kemudian ditanya banyak hal begini. Saya mungkin juga sebelum menjawab jauh, saya akan menyampaikan dulu bahwa nanti ketika mungkin sesi interaktif, itu teman-teman yang sekarang sedang join bisa bertanya apa saja. Jadi saya dimanapun sejak dulu tidak pernah membatasi pertanyaan, hal yang paling privasi sekalipun boleh, asal memang masih layak untuk bisa disampaikan di depan publik, dan kemudian juga tidak usah didahului dengan kata maaf. Karena buat saya semua pertanyaan itu relevan, nggak ada yang akan kemudian menyinggung saya, jadi monggo saja, dan kemudian misalnya nanti Mbak Pepi dan Mbak Karen ketika saya menyampaikan kemudian teringat sesuatu akan yang saya sampaikan kemudian mau dipotong dan bertanya, silakan. Iya. Ini dari saya itu, dan kemudian kalau saya misalnya menurut pandangan Merlin, seksual orientasi dan LGBT itu bagaimana? Saya selalu akhir-akhir ini mengawali dengan menyampaikan begini. Teman-teman yang hari ini semuanya hadir, mungkin ini nggak perlu jawaban di chatting atau kemudian jawaban secara lisan. Tetapi saya kemudian ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya, coba kemudian kita ingat kembali dari zaman kita mulai sekitar paling tidak akil balik ya, karena mungkin kalau masih SD saya pikir mungkin kita mungkin belum terlalu menangkap atau memang artinya itu terlalu kecil untuk dibicarakan. Tetapi saya kepengen kemudian mengingatkan kembali, apakah pernah kemudian orang tua kita itu menyuruh kita untuk misalnya, Karen, karena kamu perempuan, nanti kalau kamu gede, kamu harus suka sama laki-laki loh ya. Pepi, kalau kemudian nanti kamu gede, kamu juga harus suka sama laki-laki karena kamu perempuan. Atau misalnya, Anthony, karena kamu laki-laki, kamu nanti kalau gede harus suka sama perempuan. Artinya, dididik atau didoktrin untuk kemudian menyukai lawan jenis. Dan saya sebetulnya yakin, sebelum kalian jawab masing-masing dalam hati, atau kalau kemudian memang ada yang memang pernah orang tuanya menyampaikan begitu, boleh setelah ini, setelah saya selesai, langsung bisa cerita pengalamannya. Tapi saya sangat yakin bahwa hampir semua dari kita tidak pernah didoktrin demikian. Kenapa saya menyampaikan ini? Artinya bahwa kemudian misalnya hari ini Mbak Karen kemudian suka sama laki-laki, bukan karena Mbak Karen perempuan, atau bukan karena orang tua pernah mendoktrin itu. Tapi apa? Itu naluriah. Jadi perasaan orientasi seksual, ketertarikan kita secara personal maupun seksual terhadap seseorang, hasrat, itu bukan pilihan kita. Termasuk saya. Ketika saya dulu kemudian tiba-tiba SD, suka sama kakak kelas saya kelas 5, dia kelas 6, suka aja sih. Mungkin istilah kita cinta monyet ya, gitu. Nggak ada pikiran yang macam-macam gitu. Tapi saya juga jadi aneh waktu itu. Kok saya yang laki-laki kemudian suka sama laki-laki gitu. Dan saya masih belum nemu jawabannya sampai kemudian saya SMA. Artinya hari ini saya mau ingatkan kembali pada kita semuanya dengan pemahaman yang sangat mudah bahwa ketika yang laki-laki tertarik secara seksual kepada lawan jenis, sebaliknya yang perempuan begitu, itu bukan karena kalian perempuan yang harus suka laki-laki, atau yang laki-laki suka pada perempuan dan ada orang-orang yang mendoktrin kalian. Tapi bahwa perasaan itu timbul secara alamiah. Sama dengan kemudian misalnya saya dulu ketika saya jatuh cinta dengan sesama jenis saya, karena saya lahir dengan fisik laki-laki, otomatis saya merasa bahwa
itu satu hal yang aneh gitu. Dan itu tentu tidak nyaman bagi kita. Saya pikir tidak hanya tidak nyaman bagi saya, tapi akan kemudian tidak nyaman bagi kita semuanya yang mengalami itu. Misalnya Mbak Karen tiba-tiba dulu ternyata menyadari bahwa dirinya suka sama perempuan, pasti juga akan kemudian merasakan yang sama dengan saya bahwa, kok aneh gitu. Tapi saya nggak punya tempat bertanya. Karena apa? Tahun itu, tahun 80-an, ketika saya misalnya SD, tentunya pemahaman-pemahaman LGBT itu sangat minim. G sudah ada waktu itu. Media-media cetak yang memuat pun sudah ada. Tapi sangat minim gitu. Dan tentang waria itu malah sangat susah ditemukan gitu. Ada, pernah dibahas di beberapa media misalnya. Tapi nggak kemudian saya punya, dan ingat waktu itu belum ada Google, Google belum ada. Jadi tentunya saya nggak bisa nanya apa yang hari itu menjadi pertanyaan saya. Hari ini kita beruntung kecanggihan teknologi membuat kita dengan satu jari tahu isi dunia. Zaman saya dulu belum gitu, zaman Mas Aan dulu belum. Dan intinya itu. Lalu bagaimana saya kemudian memandang LGBT? Kalau Merlin secara pribadi, saya akan selalu bilang, saya sebetulnya tidak suka dengan istilah LGBT itu. Apalagi ketika kemudian akhir-akhir ini atau 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, LGBT itu punya image yang luar biasa jelek di masyarakat Indonesia. Ketika kemudian isu ini di-up dan dijadikan pengalihan isu negara, dijadikan komoditas politik gitu. Itu sangat jelek gitu. Walaupun kita tahu LGBT ini ada, artinya kelompok LGBT ini ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum saya dan Mas Aan lahir. Tapi itu tadi maksudnya. Saya selalu menjadi bukan trauma, tapi kayak apa ya? Itu istilah yang kemudian walaupun saya bagian dari itu, tapi saya nggak menyukai karena itu konotasinya jelek banget. Yang dimana orang hampir semuanya tampaknya tidak menyukai, tidak menerima kelompok ini. Dan saya juga tidak suka sebetulnya dikelompokkan seperti itu. Artinya justru penyebutan LGBT itu membuat kelompok ini menjadi eksklusif, terpinggirkan, justru menjadi orang-orang yang dianggap bagian. Nanti menjawab pertanyaannya. Dan kemudian untuk saya sampai hari ini pun, saya mungkin untuk teman-teman yang barangkali sempat sudah mengikuti sosmed saya, Instagram mungkin, di mana saya selalu hampir mungkin setiap waktu itu Instagram saya akan menjadi advokasi saya, caption saya itu. Saya juga selalu menuliskan nggak pernah LGBT itu pun misalnya menulis itu terpaksa dan nggak pakai huruf kapital, pasti huruf kecil. Karena saya nggak mau kemudian terbaca langsung oleh orang gitu, karena saya lebih nyaman menyebut waria misalnya atau teman-teman dari bagian LGBT ini komunitas. Karena itu tadi, jujur saya secara pribadi tidak nyaman. Ya, karena memang itu juga istilah itu bukan istilah kita sebetulnya, artinya itu bukan datang dari orang-orang Indonesia, itu istilah internasional gitu kan. Jadi, dan dalam pekerjaan saya, ketika kemudian misalnya saya menyebutkan, karena saya ini kemudian 6 tahun terakhir bekerja untuk isu nasional, menghandle 8 provinsi, dan kemudian di bawah supervisi dari Kemenko PMK yang didanai oleh Australia. Namanya program peduli dan itu concern di isu inklusi sosial. Jadi ketika kemudian saya misalnya berhadapan dengan pejabat-pejabat mengambil keputusan dan kemudian saya menyebut LGBT, saya dengan sangat yakin dengan mata kepala sendiri itu akan melihat reaksi yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kemudian saya memakai local wisdom dengan menyebut waria, mereka lebih accept. Boleh percaya, boleh tidak, padahal kemudian sebetulnya mereka juga tahu transgender itu adalah salah satunya waria. Gitu. Karena kalau kemudian kita hanya menyebut transgender, ada transgender seperti saya, transgender perempuan,
ada transgender laki-laki. Tapi ketika kemudian saya berhadapan dengan pejabat, gitu, dengan kepala instansi, mungkin dengan gubernur, mungkin artinya mereka yang ada di tataran pengambil kebijakan, itu mereka justru lebih accept ketika saya menyebut waria daripada kemudian saya menyebut LGBT. Even mereka tahu bahwa waria itu ya transgender sebetulnya gitu. Tapi rasanya mungkin itu sudah menjadi stereotip negara kita ya, bahwa hal-hal yang berbau luar itu selalu dianggap tidak baik. Itu. Sementara itu, Mbak Karen dan Mbak Febri. Oh iya, jadi walaupun sebenarnya istilahnya kurang lebih sama ya, transgender dan waria, cuman ternyata itu masyarakat Cara kita pandang orang-orang iya beda. lebih menerima. Saya justru lebih baru tahu ini. Iya. Mereka lebih menerima dengan istilah waria ya daripada Walaupun hari ini mungkin kita semua sudah mulai familiar dengan istilah transpuan, ya kan? iya benar. Iya, betul. Juga waktu itu sebenarnya saya sendiri yang sempat menyebutkan di Women March pertama di Jakarta, di Indonesia waktu itu, 4 tahun lalu, itu saya ketika menjadi orator, itu saya memperkenalkan istilah itu di acara Women March itu. Tapi saya sebetulnya tidak suka dengan istilah itu. Hari ini saya lebih prefer menyebut waria, yang memang itu identik banget dengan kita gitu, yang artinya seperti saya sebut itu local wisdom sebetulnya. Sama dengan misalnya local wisdom, misalnya kita kemudian menyebut ini di Jawa Timur, di tempat kita, karena saya juga berasal dari Jawa Timur, kita menyebut misalnya lodrok. Kita tahu orang-orang pemain lodrok itu mostly waria. Iya, betul. Dan artinya itu lebih diterima orang gitu loh. Artinya kawinan antara budaya dengan istilah-istilah itu tuh juga ternyata relate gitu. Dan hari ini saya memang membuktikan banget hampir di semua tempat di mana kemudian saya menghandle isu sosial itu, mereka lebih accept untuk menyebut waria ya daripada kemudian saya menyebutkan LGBT atau transgender. Walaupun mungkin dalam penulisan akan tetap misalnya transgender tetap ditulis, tetapi dalam penyebutan akan lebih nyaman didengar mungkin, dan saya juga lebih tahu, lebih melihat reaksi orang bahwa mereka lebih positif dan lebih accept untuk itu. Iya. Saya pribadi di luar dengan topik tadi ya, sedikit kepo dengan kenapa Mbak ini memilih nama Merlin Sobjan ya. Sebenarnya apa sih artinya, lalu sejarahnya di balik itu? Boleh cerita nggak, Mbak? Oke. Sebetulnya banyak orang menebak nama Merlin itu berasal dari bintang legendaris yang mungkin teman-teman juga tahu. Saya mungkin dipikir dulu tuh mungkin ngefans sih enggak gitu, tapi saya suka Marilyn Monroe gitu. Tapi saya bukan fans dari beliau. Suatu hari saya ini penggemar film sejak dari umur 3 tahun lah ya. Saya ingat banget dulu itu pertama kali nonton film, kemudian diajak kakak saya jalan karena tempat tinggal saya dengan bioskopnya nggak terlalu jauh. Dan saya ingat waktu itu filmnya Rhoma Irama. Film Rhoma Irama zaman dulu itu hits banget ya, di tahun 70-an tuh. Mungkin Mas Aan juga tahu banget itu hits banget. Hari itu Rhoma Irama itu jadi salah satu superstar lah ya di Indonesia itu dengan film-filmnya. Dan kemudian karena sudah dari kecil gitu, jadi saya tuh apal banget. Even saya masih kecil, saya akan jadi apal nama-nama bintang film yang saya tonton. Hampir mungkin film-film Indonesia kalau tanya ke saya tuh, saya pasti akan ingat. Dan masih apal nama-namanya. Dan ketika saya kemudian kelas 2 SD, itu tahun 80-an, kemudian saya pernah menonton satu film yang kemudian sebetulnya di-remake di zaman kalian ini, zaman milenial. Waktu itu ada sinetron judulnya Gadis Penakluk. Film itu remake dari film tahun 80-an yang dibintangi oleh seorang bintang baru namanya Merlina Hussein. Dan pada suatu hari di tahun 2007, ketika saya syuting talk show dengan Surya Saputra di salah satu televisi, ternyata Surya cerita bahwa Merlina Hussein itu adalah tantenya, adik dari mamanya. Dan Merlina Hussein itu pertama kali main dan terakhir kalinya di film Gadis Penakluk itu. Padahal hari itu dia mendapatkan nominasi Piala Citra untuk perannya sebagai aktris utama.
Tapi sebelum kejadian malam FFI itu, dia kecelakaan mobil dan mengalami rusak wajahnya hebat. Oleh karena itu dia akhirnya nggak pernah main film lagi. Padahal aktingnya sangat bagus gitu. Tetapi tokoh yang dia perankan di film Gadis Penakluk itu sangat membekas di ingatan saya. Sehingga kemudian nama di situ, nama perannya adalah Agnes. Nama peran dia di situ. Tetapi saya ingat sekali nama Merlina Hussein itu. Sehingga suatu hari ketika saya pertama kali dress up dan tampil di publik, lalu berkenalan dengan seorang laki-laki di area publik ini. Kemudian dia nanya apa nama saya, karena saya hari itu belum punya nama perempuan, hanya teman-teman saya waktu itu sering memanggil saya Mer gitu. Karena di tahun 91 itu ada film judulnya Bibir Mer. Dan nggak tahu apa hubungannya dengan saya, mungkin karena bibir saya itu dianggap teman-teman ikonik, jadi mereka memanggil saya Mer gitu. Lalu kemudian karena ditanya itu saya nggak punya nama, saya dikasih nama oleh laki-laki itu. Gimana kamu nama gitu? Siapa gitu? Terus dia menyebut Mary. Tapi hari itu nama Mary itu juga sangat terkenal dengan seorang penyanyi pop namanya Mary Andani. Dan saya nggak istilahnya tuh bukan nggak suka, tapi merasa itu bukan saya banget gitu. Sampai akhirnya saya pulang di kos ketika saya kuliah itu, saya jadi memikirkan kejadian itu bahwa akhirnya saya memang harus punya nama gitu. Dan akhirnya saya teringatlah Merlina Hussein itu, pemeran Agnes di film Gadis Penakluk itu, dan akhirnya saya sebetulnya nama saya sendiri itu Merlina Alicia. Kalau mungkin tahu email saya, itulah sebetulnya nama saya gitu. Tapi sampai kemudian setahun setelah saya punya nama itu, saya memenangkan Ratu Waria Indonesia, dan media cetak itu salah menuliskan. Jadi dia hanya menuliskan nama Merlin, A-nya nggak ada. Harusnya kan Merlina, tapi itu Merlin saja gitu. Jadi akhirnya orang setelah itu menuliskan nama saya Merlin. Dan mulai 96 itu ketika saya mulai pacaran dengan seseorang, jadi nama Sopian itu adalah nama belakang pacar saya dari tahun 96 yang saya pakai sampai hari ini. Tapi kami sudah nggak bersama. Tapi Merlin itu, kalau tadi ditanyakan, itu datang dari Merlina Hussein. Baik. Oh ya, ini ada yang ingin saya tanyakan nih. Kan sebelumnya Mbak Merlin sebelumnya tadi bilang kalau waktu SMA sudah mulai menyadari nih kalau ada yang berbeda dari diri Mbak Merlin. Nah, itu kapan sih Mbak Merlin kayak memantapkan hati dan memutuskan untuk menjadi seorang waria? Sebenarnya kalau kemudian merasa berbeda sudah dari mulai SD ya. Saya tadi cerita mulai kelas 5 itu sudah merasa ada ketertarikan dengan sesama jenis gitu. Maksudnya pas saya laki-laki walaupun setahun. SMP pun berlanjut begitu gitu. Sama juga ada ketertarikan itu, dan makin besar tentunya karena kita pubertas. Kemudian tapi waktu itu saya belum sama sekali dandan ya, benar-benar hanya merasa bahwa saya suka gitu. Tapi juga bukan merasa gay. Teman-teman pasti tahu bedanya kan antara gay dengan waria itu beda gitu. Kalau gay sama menyukai sesama jenis kalau secara ketubuhan gitu. Tetapi itu tadi, dia tidak punya mindset bahwa dia adalah perempuan. Oleh karena itu juga tidak merubah penampilannya seperti saya hari ini yang teman-teman lihat gitu artinya. Walaupun tidak semua waria mengubah penampilannya. Yang hari ini tetap tampil maskulin juga ada. Artinya itu keputusan masing-masing orang untuk mengekspresikan dirinya. Itu kita sebut hari ini ekspresi gender. Tetapi jadi saya dulu juga sebetulnya tidak terlalu menerima ya teman-teman yang kemudian mereka menampilkan diri sebagai laki-laki secara penampilan.
Tapi kemudian ya berjalan dengan waktu, saya kemudian harus menghargai bahwa orang berhak untuk memilih ekspresinya gitu. Termasuk bagaimana saya kemudian secara pribadi juga merasa teman-teman yang lain di luar dari komunitas juga harus menghargai ekspresi yang saya pilih gitu. Jadi saya juga merasa harus menghargai teman-teman saya di dalam internal komunitas yang memilih tidak mengekspresikan diri sebagai perempuan, walaupun mereka adalah waria. Jadi hari ini tuh waria nggak bisa cuman kita ketahui atau kemudian langsung kita nilai dari hanya penampilan seperti saya begini langsung mungkin oh waria. Karena ada kemudian yang memang mereka androgini, suka kemudian misalnya kadang-kadang dandan perempuan juga gitu. Ada cross dresser. Tapi hari ini kemudian waria itu bisa kemudian dikenali dari paling tidak mungkin penampilan seperti saya, atau yang paling jelas lagi adalah pengakuan dari masing-masing orang tersebut. Jadi ketika dia kemudian memang sudah ngomong, saya adalah transgender, itu artinya dia adalah transgender. Jadi sekarang itu berdasarkan pengakuan. Dan kapan saya memutuskan? Jadi mungkin teman-teman kalau sudah pada nonton PTV, itu saya tidak ceritakan memang. Tetapi di umur 17 di kelas 3 SMA itu saya pernah bunuh diri. Jadi saya pernah melakukan usaha bunuh diri karena hari itu merasa bahwa saya nggak ngerti siapa diri saya, even hari itu saya paham saya bukan gay, gitu. Saya juga mungkin cukup mengenali bahwa diri saya waria, tapi artinya maksudnya saya nggak ngerti bagaimana kehidupan saya ke depan nanti dengan identitas gender seperti itu, gitu. Apalagi hari itu kan saya masih istilahnya terombang-ambing dalam artian nggak jelas gitu ya. Bukan nggak jelas dalam artian jadi laki-laki, jadi perempuan gitu enggak. Tapi maksudnya nggak jelas itu nggak tahu pasti informasinya secara detail gitu. Karena hari itu saya nggak akan dapat informasi itu dari siapapun gitu. Apalagi orang tua dan kakak-kakak saya misalnya. Ngadu ke guru pun juga misalnya ke BP jelas malah mungkin akan nyampe ke orang tua saya gitu. Jadi kami itu sebetulnya semuanya yang teman-teman komunitas itu punya beban yang luar biasa ketika mereka sekolah karena mau nanya ke orang lain takut dibully, mungkin bahkan sudah dibully karena penampilan yang feminin gitu. Tetapi itu tadi lebih bebannya lagi banyak orang yang kemudian tidak simpatik dengan justru cerita-cerita itu. Gitu. Dan kemudian usaha bunuh diri itu jadi saya itu usaha bunuh diri itu saya lakukan setelah pulang sekolah, minum Baygon. Minum Baygon, kemudian saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Jadi saking piciknya pikiran kita kan, kita tahu ya orang-orang bunuh diri itu artinya orang-orang yang sudah berpikiran sempit gitu, karena nggak mau berpikir panjang, nggak mau lebih cooling down untuk berpikir sebab misalnya akibatnya setelah kita misalnya melakukan itu dan dampaknya gitu, artinya istilahnya untuk keluarga barangkali, untuk orang-orang dekat kita misalnya. Tapi itu tadi yang paling penting memang untuk diri kita sendiri. Tapi itu tadi saking piciknya, yang saya kemudian tuangkan dalam gelas itu bukan Baygon cair, tapi Baygon semprot. Sehingga kemudian ketika mau saya minum, saya hanya bisa menghirup aromanya. Tentunya nggak ada cairannya gitu. Tapi ratusan kali sampai hari ini, detik ini, saya sampaikan kepada orang, saya selalu percaya itu adalah rencana Tuhan. Jadi, artinya bahwa yang saya tuang Baygon itu bukan Baygon cair, saya selalu yakini itu rencana Tuhan. Artinya, karena itulah kemudian saya akhirnya gagal mengakhiri hidup, dan di detik saya kemudian meletakkan gelas itu, saya berdamai sama diri saya sendiri dan berkata bahwa kalau diri saya yang seperti ini, yang bahkan hari itu belum saya kenali secara utuh, dianggap orang adalah kekurangan, saya tahu bahwa Tuhan menciptakan semua kita, manusia ini, semuanya dengan kekurangan dan kelebihan. Jadi hari itu saya bilang sama diri saya dialog sama diri saya bilang, ya sudah, karena saya juga punya kelebihan, saya akan kemudian meminimalkan kekurangan saya itu dengan kelebihan-kelebihan saya miliki. Dan pada detik itu juga,
saya selesai dengan diri saya. Saya berdamai, nggak pernah kepikiran lagi bunuh diri. Saya menjalani hidup saya flow. Even hari itu saya juga belum tahu dengan utuh banget. Artinya sekali lagi siapa jadi diri saya, walaupun saya sudah merasa bahwa saya adalah perempuan. Gitu. Jadi sejak itu di umur 17 itu saya sudah merasakan berdamai dengan diri saya sendiri. Jadi artinya keputusan untuk menjadi seorang perempuan itu adalah karena saya berdamai dengan segala kekurangan yang mungkin dianggap orang begitu, dan kemudian saya menjalani hidup saya dengan mengalir. Itu. Iya. Tapi sebenarnya waktu Mbak Merlin ini tahu, waktu SD ya berarti, sempat nggak sih ada rasa pemberontakan atau, "Loh ini salah," lalu mencoba untuk, menyukai perempuan atau berpacaran dengan perempuan pada saat itu, pernah nggak sih Mbak seperti itu? Ya, dan teman-teman pasti pernah menangkap itu di PTV kan, meskipun saya ceritakan secuil. Jadi saya itu pernah mencoba untuk pacarin adik kelas saya, idola sekolah. Adik kelas saya 2 tahun di bawah saya. Karena waktu itu saya kelas 3, dia kelas 1. Cantik untuk ukuran perempuan cantik. Dan memang idola gitu loh. Banyak apalagi kakak kelas itu banyak yang suka gitu. Artinya kelasnya dia. Artinya seumuran seleting saya atau bahkan di bawah saya. Dan akhirnya memang kami jadian. Saya pacaran sama dia. Saya pernah merasakan apel kalau malam minggu. Mungkin, nggak tahu, saya lupa ya, saya hitung mungkin. Tapi pacaran kami itu nggak sampai sebulan. Saya pernah mungkin 2 atau 3 kali ya main ke dia. Gitu. Nggak selalu hari Sabtu, saya ingat. Tetapi itulah kemudian saya merasakan bahwa kok deket sama dia ini nggak ada perasaan seperti saya kemudian rasakan ketika saya dengan laki. Bukan yang mau gimana gitu, enggak gitu loh. Ya kita semua kita bisa merasakan semua gimana rasanya ketika kita jatuh cinta. Itu aja. Saya mungkin nggak bisa mendeskripsikan itu dengan kata-kata, tapi saya yakin semua teman-teman ingat gimana rasanya kita kalau jatuh cinta. Gitu. Nah, itu nggak saya temukan sama dia. Oh, iya. Dan saya mungkin kalau hari itu ada istilah ghosting, saya ghostingin dia tuh. Oh, begitu. Dia nggak pakai babi bu, nggak ngomong putus juga, pokoknya saya udah nggak pernah bertemu aja gitu. Saya nggak pernah main, even kadang-kadang karena saya masuk pagi, dia masuk siang, kadang ketika kami kemudian di pintu pagar sekolah tuh kadang ketemu gitu. Tapi ya udah gitu. Tapi nggak jadi musuhan sih gitu. Cuman itu tadi kalau tadi itu sudah ada istilah ghosting, saya ini termasuk salah satu orang yang ghostingin orang. Jadi itu, tapi itu terakhir kalinya saya kemudian melakukan itu karena saya sudah coba dan tahu banget. Artinya jangan kemudian berpikir bahwa kurang bekerja keras nih gitu. Orang kadang berpikir begitu, lu nggak nyoba sampai semampu lu gitu. Ya ngomong sih gampang ya gitu, tapi menjalani itu lebih susah gitu. Jadi artinya kalau mungkin teman-teman ada di posisi saya atau siapapun lah ya, itu pasti akan mengalami yang sama gitu. Karena kita nggak bisa gini loh, istilahnya kita semua tahu bahwa kita hari ini mungkin bisa membohongi orang lain gitu, tapi kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Kita mungkin sometimes bisa bicara, kita happy gitu, atau barangkali kita mencoba meyakinkan diri kita juga bahwa aku happy aja kok gitu. Tapi perasaan terdalam kita pasti akan bicara yang berbeda ketika memang kita berbohong. Gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan bahwa saya sudah mencoba untuk meyakinkan diri bahwa memang perasaan menjadi perempuan itu atau kemudian yang berbeda itu bukan temporer, bahwa itu memang dari diri saya gitu. Cuman hari itu saya tidak punya informasi yang detail dan memahami dengan utuh karena memang tidak ada seorang pun yang bisa memahamkan saya karena juga tidak ada media yang mengupas itu secara tuntas gitu. Itu.
Oke, Mbak. Makasih nih. Sebelumnya nih, sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin bisa raise hand atau kirim di kolom Iya, chat. bisa langsung aja chat. Oke, Britney. Bentar ya. Tadi ada yang nanya tentang kenapa saya nggak operasi ya. Iya, itu Pak An yang tanya ya. Iya, Jawab aku dulu. nanya itu ya. Aku penasaran itu Mbak. Kenapa ya? Kenapa nggak disempurnakan? Nah, dalam tanda petik ya. Ya, kesempurnaan dalam perspektif yang sangat subjektif kayak gitu. Karena setiap orang pada berlari begitu sih Mbak. Untuk mengejar kesempurnaan. Aku kepo aja lah. Itu Iya, Mbak, thank you Mbak. iya Mas, matur suwun. Jadi saya itu pada umur 21 ketika kemudian seperti saya ceritakan di PTV itu ketika Papi menanyakan kebenaran berita bahwa saya dress up perempuan dan bermake up di sebuah fashion show di sebuah diskotik di Malang. Saya menjawab, ya, teman-teman tahu alurnya akhirnya seperti apa sampai kemudian Papi menawarkan operasi. Saya di situ juga menceritakan sedikit esensi dari apa yang saya bicarakan hari itu. 27 tahun yang lalu itu tanggal 17 November 94 di usia saya 21 tahun. Ketika Papi menawarkan operasi, saya nggak pakai pikir, langsung mungkin menjawab, mungkin hanya sepersekian detik, nggak sampai lah 10 detik ya gitu, mungkin 5 detik gitu saya langsung jawab bahwa nggak Pi gitu, saya sudah bahagia dengan keadaan saya hari ini, dengan yang saya miliki hari ini. Artinya yang saya miliki itu bukan masalah penis ya, tapi bahwa hidup saya ini. Gitu. Saya menjawab begitu. Saya bilang hari itu di usia 21 tahun dengan sangat pasti bahwa esensi hidup ini bukan kelamin. Tapi itu saya buktikan hari ini bahwa ya saya bekerja tidak dengan kelamin saya gitu. Saya berpikir juga tidak dengan itu. Artinya kita juga hari ini tidak mau dihargai karena kelamin kita, dalam artian mau perempuan mau laki-laki, jenis kelamin itu bukan ukuran kita untuk menghargai seseorang. Kita juga nggak mau bahwa kita cuma dihargai karena kelamin gitu. Tapi tidak dengan kapasitas kita. Itu saya pikir semua orang, tidak hanya Merlin. Tapi alasan yang sangat pribadi kenapa saya tidak melakukan itu selain bahwa buat saya itu bukan esensi hidup adalah saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Kita semua mengamini itu. Yang Muslim Allahu Akbar. Saya yang Kristen mengamini Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi kita suka lupa bahwa kita itu justru mengecilkan Tuhan dengan kemudian mengatakan bahwa orang-orang seperti saya ini bukan ciptaan Tuhan. Karena kita cuma selalu berpaku pada kisah penciptaan Adam dan Hawa. Bahwa nggak ada penciptaan waria itu nggak ada. Tapi ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya. Artinya teman-teman, ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. Saya menyampaikan pikiran saya. Saya bilang, tapi hello, penciptaan Adam dan Hawa itu berapa juta tahun yang lalu, berapa abad yang lalu. Dan mungkin terusan-terusannya bahwa kemudian Tuhan menciptakan misalnya, oh aku menciptakan laki-laki yang seperti ini loh, ada perempuan yang seperti ini loh. Adam dan Hawa itu mungkin hanya first display, mungkin pertama kali display seorang manusia itu ya Adam dan Hawa gitu. Tapi setelahnya kan nggak ada gitu. Dan kita nggak ngerti juga Tuhan sudah menciptakan apa saja gitu. Sudah menciptakan apa saja gitu. Tapi itu tadi buat saya. Ketika kemudian justru di agama kita semuanya, semua agama meyakini bahwa Tuhan Maha Besar dan kuasa, kita justru mengkotakkan kemampuan Tuhan dengan tidak bisa menciptakan orang-orang atau tidak menciptakan orang-orang seperti saya. Saya selalu dengan analogi yang mudah. Saya bilang, kapan hari kemudian saya pas pulang ke Kediri,
ada anak-anak sekolah SMA yang kemudian gurunya adalah teman saya, follower di Instagram, yang akhirnya kemudian menyempatkan untuk datang ke tempat saya di rumah Kediri, itu sekitar 25 orang anak SMA, dan kemudian saya bertanya ke mereka, buat kalian definisi manusia itu gimana? Mereka menjawab bermacam-macam. Ya, yang pastinya fisiknya bla 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 gitu. Ada wajahnya, ada kepalanya, ini. Terus saya nanya ke mereka setelah jawaban semua itu yang sudah umum gitu. Saya nanya ke mereka. Terus yang kemudian misalnya lahir cacat, tidak lengkap, entah itu mungkin mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau hanya punya salah satunya misalnya. Itu apakah bukan ciptaan Tuhan? Dan apakah itu juga kita nggak bisa sebut manusia? Lalu mereka diam. Dan disitulah saya kemudian menemukan bahwa anak-anak itu juga baru menyadari bahwa ternyata yang mereka pikirkan tentang definisi manusia itu ya terlalu stereotip. Gitu. Sedang kita bahkan tahu banget bahwa apa yang Tuhan mampu ciptakan itu di luar nalar kita. Gitu. Kalau kemudian sekali lagi tadi seperti ada teman yang bertanya dan kemudian Mas Aan juga penasaran apa alasan saya menolak untuk operasi, saya bilang ke semua orang, dan ini alasan yang sangat pribadi, bahwa justru saya percaya kalau Tuhan berkehendak untuk menciptakan saya sebagai perempuan, hari itu saya pasti akan diciptakan dengan sempurna, dengan vagina, seperti teman-teman perempuan lain secara biologis. Saya pasti akan diciptakan sebagai perempuan biologis. Tapi hari ini kenapa justru Tuhan menciptakan saya dengan fisik laki-laki, tapi dengan jiwa perempuan? Ya karena Tuhan mau kita tahu bahwa itu bagian dari kekuasaannya, yang otoritasnya itu nggak bisa kita batasi. Yang kita hanya bilang bahwa Tuhan hanya nyiptain laki-laki dan perempuan loh, lu nggak ada. Ya terus realitanya orang-orang yang kemudian nggak seperti kebanyakan selama ini kita yakini, itu posisinya gimana? Gitu. Itu pemahaman mudah ya dari saya. Artinya saya selalu ngomong dengan bahasa yang simpel karena saya pikir justru bahasa-bahasa yang mudah itu yang memang akan dipahami orang, dan tujuannya kan memang untuk membuat orang paham, bukan untuk kemudian membuat kita terlihat pintar. Tapi itu yang kemudian menjadi alasan saya bahwa kenapa saya juga tidak mau operasi, ya itu. Karena saya yakin banget Tuhan memang menciptakan saya begini. Karena kalau hari itu dia mau menciptakan saya dengan sempurna, hari itu hampir 50 tahun lalu saya akan lahir sebagai perempuan biologis. Bukan Merlin yang hari ini. Itu. Begitu Mas Aan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Aan. Mbak, bagaimana dengan penerimaan gereja saat itu dan sekarang? Sejauh mana resistansi dan dukungan yang ada? Saya kemudian ke gereja itu kan waktu masih di Malang, itu GKI. Saya sampai sekarang tuh gereja GKI. Dan waktu di Malang dulu, tinggal di Malang 20 tahun lebih, itu saya di GKI Bromo. Dan pengalaman saya sih, saya nggak pernah kemudian merasa ditolak atau kemudian merasa ditolak dalam artian secara langsung ataupun tidak langsung, itu saya harus bilang saya belum pernah. Setidaknya saya boleh contohkan begini. Ketika misalnya kemudian kalau di gereja Katolik dengan gereja Kristen pasti kita tahu lah berbeda liturginya, tata cara untuk ibadah. Tapi paling tidak kalau di gereja saya misalnya saya begitu datang ya pasti berdoa dulu. Even hari itu sedang ada puji-pujian sebelum ibadah dimulai, itu pasti yang datang kemudian akan berdoa gitu. Lalu setelahnya ya sudah gitu misalnya. Tapi saya demi Tuhan itu belum pernah kemudian melihat orang menatap saya dengan sinis atau kemudian rasan-rasan ngomongin bahwa bencong, banci, waria, itu belum pernah.
Tapi kebetulan juga, tapi buat saya ini sebenarnya ini malah justru nggak krusial. Yang terakhir ini sesuatu yang bahkan sebetulnya nggak penting. Karena memang saya juga dulu istilahnya di Malang famous, jadi orang tahu siapa Merlin gitu. Artinya saya waria, saya punya aktivitas gitu. Memang jarang orang kemudian membicarakan negatif gitu. Tapi buat saya justru malah ini tuh sebagai ini malah buat saya bukan hal yang utama gitu. Yang utama justru saya mau bilang bahwa tanpa sebetulnya orang tahu pun saya siapa, itu mereka nggak pernah memang kemudian mendiskriminasi saya lewat kemudian perilaku atau kemudian kata-kata secara verbal, itu belum pernah. Even kemudian saya dengar bahwa justru karena saya dulu ketua di Malang, ketua organisasi komunitas, salah satu anggota saya itu malah justru ketika dia kemudian ke gereja, tapi dia Katolik, itu ketika dia kemudian menampilkan diri seperti saya hari ini, sama pendetanya, sama pastornya, itu justru disarankan untuk tidak boleh berpenampilan seperti itu. Jadi artinya nggak semua gereja itu ramah terhadap ekspresi gender teman-teman gitu. Masa An pasti tahu banget gitu. Tapi saya boleh bilang bahwa mungkin gereja Kristen itu memang lebih ramah daripada gereja Katolik. Itu menurut teman-teman ya, menurut teman-teman. Ya walaupun sekali lagi saya juga berpikir itu tergantung dari masing-masing orang sih ya. Kita nggak bisa kemudian bilang gerejanya gitu, enggak. Tentunya sebagai leader misalnya pastor atau itu yang punya pengaruh gitu. Karena sama juga dengan dulu ketika saya di Malang, saya berkali-kali diundang ke Universitas Brawijaya menyampaikan apapun itu gitu. Pulang di antar mobil rektornya, dekat dengan mereka gitu. Tapi ketika kemudian saya pindah ke Jakarta, saya malah dengar kemudian Unibra ini sudah menolak teman-teman komunitas, nggak boleh kemudian juga membahas, misalnya bikin seminar di kampus tentang komunitas secara LGBT secara keseluruhan. Artinya memang itu bukan institusinya gitu, tapi bahwa orang-orang yang ada di dalamnya, paling tidak dimulai dari leadernya yang memang mereka bukan orang-orang yang open mind gitu. Jadi saya pikir kalau kemudian ditanya reaksi sampai sejauh ini gereja, so far sampai saya di Jakarta pun saya dengan sangat nyaman beribadah, walaupun mungkin sudah 2 tahun ini enggak, karena memang gereja masih ditutup, artinya mereka belum melakukan ibadah offline. Dan itu tadi, tapi saya boleh jamin dan bilang sejak dari mulai saya berekspresi sebagai perempuan puluhan tahun lalu sampai hari ini, saya belum pernah menerima itu. Malah kalau di Malang khususnya, biasanya kemudian malah kalau orang pas mengenali saya, karena kalau Kristen itu kan begitu keluar salaman sama pendetanya di ujung pintu gitu, sama majelis, otomatis satu persatu orang gitu. Kemudian kalau ada orang mengenali saya, biasanya kadang mereka terus minta foto malah, atau ini kayak gitu. Artinya seramah itu gitu. Tapi ya saya nggak boleh bilang bahwa semua sama. Artinya semua ditreat dengan baik gitu enggak. Karena saya juga tadi bilang ke teman-teman bahwa ada teman saya yang juga disarankan untuk tidak boleh berpenampilan sebagai dirinya hari ini. Artinya dress up perempuan. Baik, Mbak. Jadi ini untuk teman-teman yang misalnya mau tanya, boleh nih kita buka kesempatan buat kalian bisa di chat ataupun bisa ngomong langsung. Tapi kalau bisa ngomong langsung, better ngomong langsung. Nah, ini ada nih, barusan masuk di chat. Oke. Dari Rajendra. Izin bertanya Mbak Merlin, apa ketakutan dan keinginan terbesar dalam hidup Mbak Merlin? Bisa dijawab. Aku usul Rajendra on cam dong. Apa namanya? Tanya langsung Iya, ya. Rajendra, mana Rajendra? Rajendra. Ini. Tawari Oke. untuk bisa on cam. Ya. Pepi, kamu spotlight Rajendra. Ya, silakan Jendra. Kamu udah terlihat ganteng. Jangan sampai Mbak Merlin jatuh cinta ke kamu. Nggak apa-apa sih kalau jatuh cinta ini oke. Silakan Rajendra. Mbak Merlin kerja di mana, Mbak? Kalau boleh tahu. Gimana, Mas?
Kediri mana? Kediri mana? Nih, saya itu dulu lahir di Kediri persis sebelah restoran Panglima. Jadi restoran Panglima itu sebelahnya dulu itu ada Pinus Said. Nah, ketika kemudian ayah saya meninggal, kakak saya juga meninggal, akhirnya tempat itu dijual dan sekarang dibeli oleh Panglima. Jadi kalau bekasnya udah nggak ada. Itu sejak 2018 kita jual. Tapi dulu percetakan ayah saya yang dulu tempat tinggal saya ketika kecil itu di situ, Panglima Polim 27. Mas dari siap. Kediri? Saya Kediri Pare kebetulan, kabupaten. Iya. Sebetulnya saya sangat terinspirasi oleh Mbak Merlin ini. Karena biasanya waria itu terlihat menye-menye gitu. Jarang sekali waria itu intelektual seperti Mbak Merlin. Jujur saya kagum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya jujur. Pasti ada ketakutan dan keinginan terbesar dalam hidup. Jujur ketika saya melihat video Mbak Merlin, agak tersentuh ketika bicara tentang Bapak atau Ibu gitu. Apa kira-kira ketakutan dan keinginan terbesar Mbak Merlin dalam hidup ini? Terima kasih. Ya, ini saya pas Mas ngomong tentang papi tadi aja ini udah nangis. Saya tuh gampang tersentuh ya. Jadi ketika kemudian malah tadi Mas cerita tentang papi itu, saya ingat ini pengalaman yang belum saya pernah bagikan ke orang lain. Papi itu dari tahun 99 kena kanker lidah. Dan separuh dari lidahnya dioperasi. Papi itu yang dulunya posturnya gagah, tinggi gitu. Kadang orang hampir semua yang kemudian pertama kali ketemu kalau nggak tahu dia pengusaha pasti nyangkanya aja tentara. Karena olahraganya juga memang papi senang olahraga gitu. Dulu sebelum sakit tuh rutin tenis gitu. Lalu setelah kemudian operasi itu beralih ke golf. Otomatis artinya setelah operasi itu event papi juga ya akhirnya menyesuaikan perubahan fisik. Kemudian makannya juga menjadi lebih susah, ngendikannya, berbicaranya itu juga menjadi pelat gitu kan, nggak terlalu jelas gitu. Tentunya itu mengurangi kepercayaan diri. Saya dulu pertama kali ketemu itu setelah papi operasi itu, karena waktu itu saya ada di Singapura ketika papi saya sempat tinggal di Singapura. Itu papi operasi itu saya ada di luar. Sehingga ketika saya pas pulang ke rumah itu saya nangis pas ketemu pertama itu saya tahan. Karena saya tahu kalau kemudian saya nangis, papi pasti mungkin mentalnya akan jatuh gitu kan. Lalu setelah berbincang itu saya masuk kamar dan saya nangis di dalam karena melihat papi yang dulu gitu dan papi hari itu berbeda gitu. Tapi itulah yang kemudian saya bersyukur, yang selalu saya bilang ke semua orang bahwa saya itu diwarisi oleh semangat hidup papi yang luar biasa dalam hidup. Yang pantang menyerah, yang pokoknya satu yang saya paling banggakan dari beliau itu, yang kemudian saya warisi juga adalah semangat hidup itu. Jadi dari 99 itu sampai papi meninggal 2006, sebulan persis setelah saya memenangkan Putri Waria Indonesia. Dan di ulang tahun, jadi papi itu meninggal bulan Juni. Bulan Juli, 17 Juli 2006, saya memenangkan Putri Waria itu 26 Juni. Dan di ulang tahun papi ke-66, ulang tahun terakhirnya Februari itu, saya itu biasa telepon gitu kan, karena tinggal di Malang, saya terus papi masih diri gitu. Jadi biasa telepon dan mengucapkan lewat SMS gitu, karena waktu itu belum ada WA kan. Terus saya bilang, selamat ulang tahun gitu. Dan kemudian papi itu balas, terima kasih gitu. Karena kamu, papi bisa sampai 66 tahun gitu. Apa yang papi balas itu jadi pertanyaan saya sampai papi meninggal. Saya nggak pernah nanya, kenapa papi menuliskan begitu gitu. Kenapa kok karena saya gitu. Maksudnya apa gitu. Dan sampai papi meninggal, saya nggak pernah menanyakan hal itu. Sampai suatu hari,
tahun 2018 itu pas udah malam banget di kos, saya kemudian pulang dari kegiatan dan mau cuci bersih-bersih badan gitu. Seperti ada bisikan yang kemudian itu memang saya yakini banget dan saya tahu itu memang yang terjadi gitu. Jadi saya baru mengerti kenapa papi itu kemudian bilang kalau karena saya itu karena jadi maksudnya dari 99 dia sakit bertahan 7 tahun kemudian sampai 2006 itu padahal dengan penyakit yang tidak ringan, 3 kali operasi dan fisik yang nggak bagus gitu. Tapi dia bertahan karena kemudian dia sudah melihat dan yakin bahwa ketika dia pergi, saya sudah baik-baik aja dan dia tahu banyak orang yang mencintai saya. Maksudnya karena ketika saya memenangkan Putri Waria itu, dia tahu banyak orang yang menyayangi saya dan memberikan support. Dan persis setelah dia tahu itu, sebulan kemudian dia meninggal. Jadi 7 tahun dia bertahan untuk tetap hidup itu karena dia mau memastikan dulu bahwa saya anak bungsunya ini yang perempuan, yang dianggap dia perempuan ini akan baik-baik aja. Itu ya. Ketika saya tahu itu saya nangis jadi-jadinya karena itu pengorbanan yang saya nggak pernah sangka dari seorang ayah gitu. Dan buat saya itu luar biasa karena saya nggak nyangka bahwa papi itu bertahan sekian tahun. Karena mau memastikan bahwa saya akan baik-baik aja setelah ditinggal gitu. Karena 3 kakak saya memang sudah menikah gitu, artinya mereka sudah berkeluarga. Dan artinya pasti tinggal saya sendiri kan gitu, karena saya nggak mungkin menikah gitu, artinya secara legal gitu. Dan artinya itu yang papi mau pastikan, tapi bener itu saya yakin banget gitu, karena memang persis setelah dia tahu banyak orang yang mencintai anaknya itu, banyak orang yang sayang memberikan support gitu, karena dia tahu maksudnya Waria itu selama ini kan diperlakukan dengan tidak baik gitu, tapi begitu dia tahu anaknya banyak yang sayang, banyak yang support, itu dia mungkin sudah lega gitu. Dan pada perjalanan pulang saya ke Malang setelah 7 harian papi itu, saya diantar sopir saya ke Malang karena mau syuting gig Andy waktu itu. Karena sebetulnya ketika papi meninggal itu 2 hari setelahnya saya akan syuting gig Andy. Bahkan ketika papi meninggal itu pun saya di Jakarta sedang syuting, malah sedang syuting talk show Mas Butet. Jadi saya malah ketika kakak saya menyampaikan papi meninggal itu, saya nggak tahu karena sedang syuting. Dan itu tadi, kemudian sopir saya bilang bahwa dia memanggil saya Pam. Jadi panggilan saya itu di rumah, panggilan kecil saya itu Pam, karena itu singkatan dari nama kecil saya itu, singkatan dari nama belakang saya Pamungkas. Karena nama lahir saya kan Aryo Pamungkas. Jadi nama kecil saya di rumah itu Pam. Tapi setelah memang saya mengekspresikan diri sebagai perempuan itu, sampai hari ini saya, keponakan saya memanggil saya Tante Merlin gitu. Artinya kakak saya memanggil saya Merlin gitu. Dan kemudian sopir saya cerita bahwa papi itu bangga loh Dek Pam sama Dek Pam gitu. Sampai saya tuh nangis di perjalanan itu karena papi itu seumur tuh belum pernah menyampaikan secara langsung ke anak-anak. Nggak ke saya aja. Papi itu orang yang susah mengekspresikan perasaannya ke anak-anak gitu. Tapi saya tahu gitu bahwa dia bangga gitu memang, tapi nggak pernah langsung disampaikan gitu, karena kalau saya kemudian ketemu tante gitu ya, misalnya di Malang, sesama Malang gitu, terus papi itu nggak bilang kalau ke Malang, tapi main ke tante gitu misalnya. Terus suatu hari saya ketemu tante bilang, kapan hari papi ke rumah lo gitu, cerita banyak tentang kamu, bangga banget dia sama kamu gitu. Ya saya bisa nangis dalam hati aja, bisa terenyuh gitu kan. Pas kemudian, karena papi itu hampir kemana-mana kan dengan driver itu, jadi dia tahu banget gimana papi, dan
saya tahu banget cerita itu benar gitu. Dan dia bilang, papi tuh bangga banget loh sama adik papi gitu. Terus saya nangis kan, terus kemudian dia bilang, pada hari ketika saya memenangkan Putri Waria Indonesia itu kan itu jadi headline seluruh media nasional. Itu papi ternyata lagi di rumah sakit, lagi opname, tapi dia nggak ngasih tahu saya. Even hari itu dia SMS mengirimkan semangat ketika saya bertanding, gitu, ketika saya berkompetisi itu. Tapi saya malah nggak tahu justru. Saya tahu setelah dia meninggal bahwa ketika saya menjalani kompetisi Putri Waria Indonesia itu, justru dia sedang di rumah sakit, terbaring di rumah sakit itu. Dan ketika dia baca, saya menang. Dan banyak orang-orang sahabat dia yang memberikan selamat tuh, ternyata dia nangis membaca itu. Dan waktu itu sopir saya ada di sana. Jadi banyak hal yang saya kemudian tahu itu justru setelah kemudian papi meninggal. Ya, apa namanya? Itu barangkali sesuatu yang emosional. Kita semua pasti akan begitu. Saya yakin kita semua kalau ingat ayah kita pasti akan punya perasaan yang sama. Mau mungkin sekeras apa ayah kita, papi itu juga keras banget. Mungkin karena memang juga orang dulu ya. Jadi didikannya keras gitu. Tapi saya bersyukur justru bahwa hari ini saya bisa menjadi Merlin yang sekarang itu karena didikan papi gitu. Artinya ya mungkin kalau saya dulu terlalu dimanja atau misalnya mungkin terlalu diturutin gitu, mungkin saya nggak akan sekuat yang hari ini gitu. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, hargailah ketika orang tua kita masih ada. Semengganggu apapun mereka buat hidup kita hari ini, sengaturnya apapun mereka kita rasa dalam hidup kita hari ini gitu. Tapi saya mau pastikan bahwa ketika orang tua kita sudah nggak ada, apalagi dua-duanya, hidup itu berbeda. Apalagi kalau kita sukses, ketika orang tua kita sudah nggak ada, rasanya segala pencapaian itu kita nggak tahu akan kita kasih ke siapa. Itu benar loh. Jadi kalian nggak harus nunggu kaya, nggak harus punya titel, nggak harus punya pekerjaan baik dulu untuk membahagiakan mereka. Sekarang pun ketika mereka masih ada, even kalian masih mahasiswa, bahagiakan mereka semampu yang kalian bisa dengan hal-hal kecil bahkan sekalipun, karena mereka itu nggak menuntut kalian untuk membahagiakan melalui hal-hal yang besar atau mungkin ngasih uang, ngasih hadiah, enggak itu. Paling nggak kalian berprestasi dalam mata kuliah misalnya, atau menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sekitar, itu orang tua udah senang banget. Jadi, sorry saya tadi sangat cerita emosional, tapi ya itulah perasaan saya dan saya ingin justru di kesempatan yang nggak banyak ini, dan mungkin ini baru sekali saya ceritakan di dalam sesi saya interaktif dengan banyak orang, saya ingin kalian mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan, bahwa nggak cuma untuk menghargai orang-orang kayak saya, tapi bahwa cintai, hargai, dan bahagiakan orang tua kita semampu yang kita bisa. Ya, itu tadi. Mas Rajendra mau nanya apa tadi? Sorry keputus, Mas. Mungkin ketakutan dan keinginan terbesar. Mungkin ketakutannya sudah terjawab. Ya. Dan sudah terjadi. Keinginannya mungkin. Gini, kalau keinginan sih, saya ini harus sampaikan bahwa saya ini orang yang dari kecil itu sangat flow. Tapi saya juga boleh bilang, bukan berarti saya karena saking ngalirnya itu jadi terlalu santai, enggak. Artinya gini, saya tetap punya tujuan hidup. Saya juga orang yang nggak bisa nganggur. Mungkin kalian juga tahu saya orang yang sudah punya aktivitas sejak dari masih muda gitu. Bahkan umur 23 pun saya sudah memimpin organisasi waria di Kota Malang. Tapi itu tadi, bahwa kalau keinginan tuh, ya pada akhirnya kemudian dalam perjalanan hidup,
saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa saya justru cuma ingin jadi bermanfaat. Karena ya sudah gitu, artinya dari perjalanan hidup itu saya tahu bahwa kebahagiaan saya yang paling besar adalah ketika kemudian apa yang saya lakukan itu mampu membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, sekecil apapun perubahan itu. Dulu ketika saya kemudian menjadi manajer kasus untuk menangani kasus-kasus HIV, menampingi orang-orang HIV positif waktu di Malang, itu ya pasti ketika kemudian mereka sudah sehat kembali, berobat rutin, kemudian mereka meraih tangan saya dan kemudian menyampaikan, Mbak Merlin, terima kasih. Itu saya tuh, ya ampun, kayak dapat apa ya? Kalau mungkin uang tuh uang miliaran gitu, seneng banget gitu. Yang ya walaupun bahkan mungkin saya dapat uang miliaran itu nggak sebahagia itu, tapi maksud saya adalah bahwa kebahagiaan bisa bermanfaat untuk kehidupan orang dan bukan mengubah ya. Saya nggak mengubah. Saya hanya membantu dia untuk bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Artinya, saya mau tegaskan di sini, kalau misalnya saya sendiri nggak mau hidup saya dirubah oleh orang, artinya hari ini orang misalnya mau mengubah saya menjadi laki-laki. Saya pun juga harus melakukan itu dari mulai diri saya sendiri. Gitu. Jadi, hari ini kita nggak bisa mengubah dunia sebelum kita melakukan semua yang ingin kita rubah itu dari diri kita. Semua harus dimulai dari diri kita. Saya pun begitu. Saya kemudian hari ini selesai dengan masalah lu Islam, lu Kristen, lu Buddha, lu apa, itu dari mulai, bahkan saya tulis di biografi saya, itu saya sejak lahir aja, sejak dalam kandungan aja tuh udah dikenalkan sama perbedaan. Karena apa? Eyang saya itu dari papi, itu sampai meninggal, artinya sampai mau memisahkan mereka, itu beda agama. Eyang Putri itu Muslim, Eyang Kakung itu Katolik. Di Mami Muslim semua, tapi ada saudaranya juga yang Kristen gitu. Mami dulu bahkan Katolik sebelum menikah dengan papi, tapi ketika menikah dengan papi menjadi Kristen. Artinya kakak saya kandung nomor 1 yang sudah meninggal dan persis di atas saya nomor 3 perempuan itu mu'alaf. Jadi dari 4 bersaudara itu 2 mu'alaf, 2 Kristen. Ketika kakak saya dulu izin sama ayah saya untuk berpindah keyakinan, saya pernah menuliskan dalam satu sosmed. Saya nggak suka kata berpindah, itu nggak suka. Saya membahasakan memiliki keyakinan baru. Ketika kakak saya kemudian izin, ayah saya nggak pakai babi bu, langsung bilang silakan. Tetapi dengan syarat kamu menjalani dengan baik. Artinya ya kamu harus sholat rutin gitu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kakak saya sampai hari ini itu menjalankan sholatnya dengan baik. Jadi artinya dia janji yang dia sampaikan kepada ayah saya itu dipenuhi gitu. Itu tadi maksud saya bahwa saya pun itu kalau puasa, asal teman-teman tahu, saya itu puasa loh. Even saya Kristen. Dan puasa penuh, nggak cuma mungkin yang hanya temporer ngikutin gitu, enggak. Kenapa? Saya mau orang melihat bahwa kalau saya hari ini ngomong kenceng tentang toleransi agama, itu karena saya memulai dari diri sendiri. Artinya saya mencontohkan toleransi itu dari diri saya. Beda kalau kemudian misalnya di belakang saya ternyata rasis, kemudian di depan saya ngomongin tentang toleransi. Jadi orang-orang juga misalnya mau menghujat saya juga nggak bisa, karena mereka juga tahu bahwa saya menjalankan itu dalam hidup saya. Itu yang saya maksud bahwa dalam artian ketika kita mau mengubah dunia, ya semua yang mau kita ubah itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Sama dengan tadi misalnya saya sampaikan di video bahwa kenapa saya selama ini nggak pernah nanya orientasi seks seseorang, gimana kehidupan seksualmu. Karena saya mau mengajarkan ke banyak orang bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya hal pribadi yang nggak perlu ditanyakan. Saya sebenarnya bisa aja bertanya, tapi saya mau sebetulnya kalau orang peka, orang paham, saya mau artinya kalau hari ini teman-teman nanya ke saya, itu beda ya.
itu beda, kasusnya beda gitu. Maksudnya bukan itu. Ini kan memang sesi yang memang digunakan untuk itu. Gitu. Beda, maksudnya itu untuk kehidupan sosial. Gitu. Tapi itu tadi, artinya semua hari ini yang teman-teman akan lakukan untuk mengubah dunia dimulai dari diri kita dan orang-orang sekitar kita. Itu. Jadi kalau keinginan sih tinggal itu, Mas. Thank you. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ya Mbak untuk jawabannya. Dan juga ini ada pertanyaan lagi dari Keisha. Mungkin Keisha bisa on cam. Kezia ya. Kezia Iya. on cam, Kezia. Ditanya Oh, langsung. Rajendra sudah oke ya. Tolong di kick out aja, Pepi, Rajendra. Terima kasih ya Rajendra juga. Kevi. Kezia mana, Kezia? Kev? Mohon maaf saya nggak bisa off cam soalnya di tempat saya sinyalnya buruk tadi. Oke, nggak apa-apa. Boleh saya langsung aja, Mbak. Iya. Ya, Silakan, mohon Kev. maaf ya Mbak. Nggak apa-apa, santai. Gimana pertanyaannya? Saya ingin bertanya, mohon maaf jika ada salah kata. Apakah Mbak Merly pernah ada keinginan untuk punya anak dan mungkin seperti mengadopsi? Oke. Tentang itu saya di usia 25 dulu itu pernah berpikir akan adopsi. Paling tidak di usia 30 saya bisa adopsi. Tetapi keinginan saya untuk adopsi itu benar-benar bukan untuk kemudian bahwa misalnya saya sudah setua sekarang atau lebih tua nanti itu kemudian menggantungkan hidup saya kepada anak saya, itu sama sekali enggak. Saya mungkin tetap akan sendiri, artinya even saya mungkin sudah punya anak, sudah yang setua sekarang lah ya, sudah hampir setengah abad ini, atau bahkan nanti diberi Tuhan usia lebih panjang, lebih tua, saya nggak akan kemudian ikut anak saya atau misalnya mencampuri hidupnya gitu, nggak akan. Murni bahwa keinginan saya untuk adopsi itu adalah benar-benar ingin menyalurkan naluri keibuan saya. Artinya teman-teman boleh percaya atau tidak, monggo, itu terserah teman-teman. Artinya toh nggak dijawab juga kan gitu. Artinya boleh tetap dalam hati masing-masing. Kenapa saya bilang masuk naluri keibuan itu ya memang even saya ini bukan perempuan biologis, saya itu ya punya naluri keibuan, pengen membesarkan anak, even saya mungkin nggak bisa menyusui, tapi intinya saya kepengen bisa menjadi perempuan seperti ibu saya yang bisa membesarkan anaknya dengan hebat, gitu, yang mendampingi anak-anaknya, yang kemudian bayangin aja deh kita semua, kalian gitu, teman-teman yang laki-laki, yang perempuan, bayangkan ketika kemudian kalian punya anak, mengasuh dari kecil, mendidik, menanamkan nilai-nilai hidup, kemudian sampai kuliah, kemudian menikahkan, dan dia berhasil dalam hidup, dalam artian sukses itu tuh relatif ya gitu. Tapi artinya paling tidak itu kita bisa membuat anak kita mandiri, kemudian punya kehidupannya sendiri, itu kan bahagia banget ya. Itu pun ingin saya rasakan gitu. Tapi sekali lagi itu tadi, tidak ada sama sekali terpikir bahwa adopsi itu untuk menggantungkan hidup saya kelak kepada anak, itu sama sekali nggak ada. Justru hanya benar-benar untuk bisa mendidik dari kecil, mengentaskan, dan itu pasti jadi kebahagiaan luar biasa buat saya gitu, sebagai orang tua gitu. Even cuman adopsi gitu. Tapi kemudian itu kan targetnya umur 30. Ternyata sampai hari ini berlalu 20 tahun kemudian, sudah hampir 50 tahun, tapi kemudian saya menyadari waktu itu bahwa kalau saya misalnya cuman hanya pengen punya anak, itu bisa. Dalam artian membiayai, ini bisa lah saya. Tapi saya kan nggak punya waktu banyak untuk anak saya. Artinya kalau kemudian saya mengambil dia dari kecil, pasti harus saya titipkan ke babysitter misalnya. Otomatis hari-harinya akan saya tinggal dengan babysitter. Dan saya nggak akan tahu perkembangannya dari hari ke hari. Saya nggak akan kemudian bisa menanamkan nilai-nilai yang harusnya mungkin sudah bahkan dia bisa cerna dari mulai dia 3 tahun. Karena kita secara parenting, bahwa anak-anak itu mulai menyerap apapun yang kemudian dia lihat dan dia contohkan dari orang lain, itu masa berkembangnya dari mulai start umur 3 tahun. Artinya kehidupan saya sebagai aktivis hari ini itu nggak melulu di rumah, bahkan banyak di luar gitu. Dan saya nggak mau cuman istilahnya
ngasih anak saya cuman masalah bahwa oh pokoknya lu bisa makan, lu bisa sekolah, gue bisa nyokolain lu sampai tinggi. Enggak gitu. Saya kepengen bisa ngobrol banyak sama dia, jadi sahabat. Saya pengen bisa hangout bareng, pengen bisa teman-temannya bisa curhat ke saya. Itu impian saya sebagai perempuan. Tapi itu tadi, bahwa kalau saya cuma bisa begitu aja, berarti saya bukan jadi seorang ibu. Saya cuma akan jadi orang tua asuh. Seperti selama ini orang-orang yang mampu menyekolahkan anak-anak panti asuhan. Jadi mendingan kalau memang tujuannya begitu, saya mungkin mending menyantuni. Jadi nggak usah angkat anak gitu. Tapi sampai hari ini, walaupun mungkin sudah lewat 20 tahun, saya harus sampaikan keinginan itu belum pupus. Artinya saya masih, dalam artian, dalam doa saya masih saya selalu bilang, sekehendak Tuhan lah. Ketika Tuhan sudah mempercayakan itu ke saya, keinginan itu ke saya akan jalani umur berapapun. Ya, baik. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ini karena kita terbatas waktu dan banyak pertanyaan, kita sedikit percepat ya Mbak ya. Karena ini banyak nih yang tanya ini. Dari Albert Ashley, izin bertanya Mbak, hal apa yang membuat Mbak Merlin ingin mengekspresikan diri sebagai seorang wanita, sedangkan ada banyak orang yang memilih diam, dan apa yang dilakukan pertama kali untuk mengekspresikan diri sebagai wanita di muka publik? Tadi ada yang miss. Sedangkan banyak orang yang apa? Memilih diam ya? Iya, memilih diam. Oke. Kenapa kemudian saya memilih mengekspresikan diri saya sebagai perempuan? Tidak seperti teman-teman yang saya bilang tadi, ada yang mengekspresikan diri tetap maskulin. Ya karena buat saya hari ini ekspresi itu adalah bagian utuh dari karakter seseorang. Artinya ekspresi itu dalam artian bukan yang too much ya, tapi bahwa hari ini saya tidak dengan tampilan maskulin, itu buat saya adalah satu bagian utuh orang melihat karakter saya, gitu. Artinya mereka juga akan lebih mudah mengenali siapa saya. Karena buat saya sendiri secara pribadi, kalau kemudian saya memilih untuk tampil maskulin walaupun saya waria, itu pasti akan jadi kendala lagi buat saya. Sedang saya atau bahkan semua orang, saya yakin ingin memudahkan hidupnya sendiri, gitu. Jadi kenapa saya mengekspresikan itu lebih karena memang ya buat saya ya kalau saya mau melakukan sesuatu ya harus total gitu. Walaupun mungkin pertanyaannya adalah loh kalau mau total kenapa nggak melakukan penyesuaian kelamin misalnya kayak tadi. Tapi itu sudah saya jawab tadi pertanyaannya. Tapi kenapa kemudian saya mengekspresikan itu? Ya memang karena itu tadi. Karena buat saya ekspresi ini adalah satu bagian utuh dan kemudian akan mudah membuat orang mengenali siapa saya. Even justru dalam mengenali itu, saya juga akan menerima banyak bulian dan diskriminasi. Tapi itulah bagaimana kemudian seseorang dalam hidup harus mengambil konsekuensi dan resiko dari apa yang dia putuskan. Gitu. Jadi buat saya itu. Jadi bukan kemudian saya nggak menghargai teman-teman yang nggak berekspresi ya, yang masih memilih maskulin, tapi bahwa kalau secara pribadi saya ditanya begitu, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Merlin. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Kevin. Kevin mungkin bisa on cam untuk tanya langsung atau? Iya, silakan on cam. Ayo on cam. Siapa Karen yang on cam? Ada banyak pertanyaan ini setelah dipancing dengan nilai. Kevin Laksmana nih, ada nggak? Laksmana, Kevin, silakan. Oh Kevin. ini ada. Silakan. Pepi, silakan di zoom di spotlight. Silakan Kevin. Oke. Saya bertanya kepada Mbak Merlin, kenapa Mbak Merlin memilih memutuskan jadi aktivis? Padahal dengan memilih jadi aktivis kan kita harus jadi go public gitu, jadi dikenal banyak masyarakat. Padahal masyarakat di Indonesia sendiri kan itu kayak gimana ya? Kental sama agamanya, jadi bila ada orang yang melakukan tidak sesuai agamanya itu bakal dianggap jelek. Dan kebanyakan orang di Indonesia tuh seperti kayak suka ikut campur itu, kayak urusi kehidupan orang lain. Ya, gitu.
Terima kasih Mas Thank you, Kevin. Kevin. Karena waktunya aku khawatir nggak cukup ya, Mbak Merlin. Iya. Bisakah digabung ya? Setelah Kevin ada 2 pertanyaan lagi itu diundang aja siapa Britney sama Vini. Bapak. Baik, Pak. Vina atau siapa? Britney. Kevin, thank you ya. Britney Pertanyaan sama keren. Finicia. Iya, Silakan. Britney Ya, sama Britney Finicia. Finicia. Ya, Ya. silakan. Tambahkan aja, Pepi. Oke, baik. Untuk On cam, pertanyaan. silakan on cam, Britney sama Finicia, please. Maaf Pak, saya nggak bisa on cam soalnya jaringan kurang bagus. Silakan ditanya. Oke, silakan. Silakan Britney. Iya, jadi saya mau nanya yang di chat itu. Sebelumnya kan Mbak Merlin pernah menyebutkan kalau misalnya sempat berpacaran. Nah itu saya kepo nih, berpacarannya itu dengan wanita atau pria ya Mbak? Dan apakah pacarnya Mbak Merlin tuh bisa menerima Mbak Merlin apa adanya? Terus kira-kira apa sih responnya pacarnya Mbak Merlin pada waktu itu dan keluarganya Mbak Merlin waktu mengetahui kalau Mbak Merlin ini melakukan transgender? Terima kasih. Oke. Saya mau nanya dulu. Yang kemudian ditanyakan pacaran tadi itu yang saya sebutkan di cerita ini tadi atau gimana? Karena otomatis kan seingat saya yang waktu di PTV itu saya nggak cerita tentang pacaran. Berarti yang tadi saya ceritakan kan? Ya. Iya Mbak. Oke. Sekalian nanya Mbak, nambahkan ya pacaran dalam sejarah Mbak Merlin Mbak. Masa nggak tahu pacaran Mbak? Maksudnya ini karena aku lihat postingannya juga Mbak Merlin juga pacaran dengan pria juga. Itu nggak apa-apa di share aja ke kita gitu. Iya. Kita sejak 17 tahun semuanya kok. Ya, Mas. Iya. Yang terakhir itu Vini ya, karena waktunya oke. Karen Vini ya, kalau nggak salah. Iya Pak. Silakan Vini. Nggak bisa on cam karena listrik saya mati Pak di sini. Oh oke. Saya bertanya ke Kak Merlin, mohon maaf jika pertanyaan saya tidak sopan. Nggak apa-apa. Penasaran, apakah pernah terlintas di pikiran Kak Merlin untuk kembali ke kodratnya sebagai laki-laki dan apakah Kak Merlin ini sekarang tuh udah merasa udah lebih bahagia dan bisa mencintai diri sendiri? Terima kasih. Oke. Oke, saya jawab 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, kenapa kemudian saya memutuskan menjadi aktivis? Jadi berangkat dari kemudian saya dulu kuliah di Malang, di Institut Teknologi Nasional, seperti saya pernah sampaikan di PTV itu, kemudian saya tahu juga nggak banyak komunitas itu yang sampai bisa kuliah, kemudian juga bukan untuk bermaksud jadi arogan, kemudian saya menyampaikan bahwa saya lahir dari keluarga ada, artinya saya punya privilege dalam hidup, yang itu banyak tidak dimiliki oleh komunitas saya. Hari itu saya maknai secara pribadi, tidak karena orang menyampaikan itu atau mungkin Tuhan memberikan wahyu misalnya, enggak. Tapi saya maknai secara pribadi bahwa, oh kalau kemudian saya dikasih hal yang berbeda dari komunitas saya, dari teman-teman sesama saya, yang tentunya itu positif dalam artian itu hal-hal yang berbeda tapi positif, yang tidak banyak mereka miliki. Antara lain tadi bisa sampai ke pendidikan tinggi, kemudian pergaulan yang bagus, keluarga yang support misalnya. Itu berarti sebetulnya Tuhan punya tugas untuk saya untuk bisa membantu mereka. Gitu. Walaupun saya yakin sampai hari ini saya juga punya prinsip bahwa untuk membantu orang lain itu kita berarti nggak harus berkelebihan dulu. Tanda kutip ya, dalam artian ini maksud saya kalau saya tadi kan karena lingkungan keluarga, kemudian bisa sampai ke jenjang pendidikan tinggi, tapi secara umum maksud saya bahwa kalau kita membantu itu kita nggak berarti harus yang oke dulu baru membantu orang, nggak gitu. Tapi bahwa untuk saya justru perbedaan kondisi yang saya miliki hari itu buat saya pribadi adalah bagaimana saya kemudian ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu teman-teman saya memperoleh hidup seperti yang saya miliki. Artinya apa? Nggak berarti kemudian saya bikin dia kaya gitu, enggak. Tapi paling nggak mereka kemudian jadi punya keterampilan. Mungkin nggak bisa kuliah, tapi mereka juga bisa banyak pengetahuannya.
mereka juga kemudian diterima oleh orang lain dengan baik seperti orang lain terima saya. Kemudian mereka juga bisa bergaul dengan nyaman, punya kepercayaan diri di lingkungan manapun seperti yang saya jalani selama ini gitu. Artinya sebetulnya kalau hari ini saya 30 tahun ini masih setia menjadi aktivis dan sampai kapanpun, sampai istilahnya mungkin saya sudah nggak kuat secara fisik, itu ya lebih karena benar-benar mau memperjuangkan agar teman-teman saya punya kehidupan yang saya selama ini miliki. Saya nggak bilang kehidupan saya sempurna, enggak. Gitu. Tapi kenyataannya memang dibanding teman-teman yang lain, hidup saya lebih baik. Dalam artian lebih baik ini bukan masalah orangnya ya, tapi hal-hal yang saya lalui itu lebih baik dari yang mereka lalui. Gitu. Itu, dan kemudian tentunya pasti satu yang poin yang paling penting saya sampaikan, menjadi aktivis itu satu hal yang sangat saya syukuri adalah kenapa juga saya, karena gini, jadi aktivis itu asal teman-teman tahu itu sama dengan sebetulnya menjadi seorang pendeta, suster misalnya, atau pastor misalnya, itu panggilan jiwa. Even hari ini seorang aktivis juga adalah orang-orang yang apply lowongan-lowongan di organisasi-organisasi non-profit. Tapi yang pure aktivis itu akan semua jawab bahwa itu tuh memang panggilan jiwa, dan yang membuat orang bertahan sekian lama itulah yang memang benar-benar panggilan jiwa. Karena kalau memang mereka hanya untuk bisa bekerja, melamar di LSM, ya itu mereka akan menjadi sebetulnya pegawai, itu bukan aktivis kalau menurut saya. Tapi aktivis itu yang benar-benar mau ada proyek atau tidak, yang mereka tetap melakukan kerja-kerja sosial, tetap melakukan kerja-kerja advokasi seperti itu. Dan itu tadi di dunia sosial itu tidak ada pengkotakan jenis kelamin. Artinya sebagai aktivis itu hanya akan ditanya apa yang lu bisa berikan buat orang lain. Nggak akan kemudian dipermasalahkan jenis kelamin lu apa, latar belakang lu apa, nggak akan. Yang penting kita punya komitmen, kita punya usaha-usaha yang untuk membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Itu secara singkat. Artinya menjadi aktivis itu cuman itu, tapi itu panggilan jiwa. Kemudian Mas Aan, pacaran itu pasti pernah lah. Seperti saya ceritakan tadi, nama belakang saya sampai hari ini Sofian gitu. Orang kadang-kadang tuh salah melafalkan, biasanya Sofian gitu kan, memanggil saya tuh Merlin Sofian gitu. Kalau saya sendiri tuh prefer dari dulu menyebutnya memang Sofian. Jadi bukan Sofian. Jadi bukan F, pelafalannya adalah Sofian. Walaupun itu ejaan lama Sofjan. Kemudian saya pacaran dengan seseorang ini, dengan Sofian ini, itu 15 tahun. Dari umur saya 23 sampai umur 38. Dan di usia ke-8 kami pacaran itu dia minta izin ke saya untuk menikah. Karena orang tuanya meminta dia untuk menikah. Walaupun dia nggak kepengen. Tapi saya tahu sebenarnya dari awal dia kemudian dulu pacaran dengan saya itu sering dijodohkan sama orang tuanya. Dan dia waktu dulu misalnya nggak bisa ngapel, dan waktunya ketemu untuk dijodohkan itu, dia pasti cerita ke saya. Dan saya fine-fine aja sih. Cuman saya selalu janji ke setiap pacar saya di awal pacaran bahwa jangan pernah bohongin saya gitu. Maksudnya, kalaupun kamu tertarik dengan orang lain, tentunya perempuan ya, jangan saya tiba-tiba tahu atau dari dengar cerita orang. Saya cuman mau kamu yang ngomong sendiri. Karena kalau kamu cuman berpikir misalnya belum waktu yang tepat untuk menyampaikan. Karena nggak pernah ada waktu yang tepat. Mau sekarang, mau besok, mau lusa, tetap sakit. Tapi akan tetap saya hargai. Karena yang menyampaikan adalah pacar saya sendiri. Misalnya kayak gitu. Jadi itu selalu komitmen saya di awal pada setiap pacaran saya begitu. Tapi 11 tahun selama saya di Jakarta sejak kemudian pindah ke Malang dan mengakhiri hubungan kami itu nggak bertengkar sebetulnya. Cuma saya tinggal memang langsung saya pindah ke Jakarta
dan kami nggak ada say goodbye. Tapi sempat melalui 1 bulan nggak ada. Dan 11 tahun di Jakarta ini benar-benar sebetulnya bisa dibilang sendiri, survive sendiri menjalani hari Jakarta, walaupun berat dalam artian nggak kemudian saya menganggap di Jakarta ini menjadi gimana, enggak. Toh kalau misalnya berat, saya nggak mungkin sampai 11 tahun. Tapi intinya ternyata di Jakarta ini tuh yang malah justru ibu kota, itu yang dulu kita anggap orang-orang cuek dan ini itu, kenyataannya yang harus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di Jakarta ini mau perempuan, mau terutama laki-lakinya, itu mereka cuman mau come and go. Mereka tidak mau komitmen. Jadi ibarat orang, kalau orang wong Jawa ngomong itu dia akan bilang, lalapo ngingu wedus wong ana bakul sate. Artinya dia nggak mau komitmen gitu loh. Ngapain mesti memelihara kambing kalau misalnya kita mau makan sate aja ada tukang sate gitu loh. Jadi ibaratnya dia nggak mau relationship, dia cuma mau asal dia butuh dia datang gitu. Dan itu nggak saya banget. Jadi ya sudah bertahan dengan kenyataan bahwa karena di Jakarta ini tidak banyak orang mau komitmen, terutama dengan orang-orang kayak saya ya, pastinya teman-teman tahu lah, untuk pacaran sama waria itu aduh mikir 1000 kali. Karena apa? Ya pasti walaupun mungkin cinta itu diakui itu ada, laki-laki yang cinta sama waria setengah mati itu banyak. Tapi maksud saya adalah pasti akan takut ketahuan pas kita jalan, mungkin akan ketahuan temennya sekolah mungkin, temennya kuliah, temennya kerja, mungkin malah saudaranya. Intinya pasti akan takut ketahuan keluarga itu. Jadi kalau pacaran sama waria itu mesti berarti orang yang berani mati. Karena kadang-kadang ada orang yang langsung ngomong begini, kita pacaran ya, tapi kita nggak akan pernah kemana-mana. Lah, dari awal saya sudah digituin, terus mau ngapain? Bukan masalah bahwa saya mau show off ke orang, nggak ya. Tapi bayangkan ketika kemudian dari awal orang sudah nggak nyaman dengan keadaan kita, ya sudah, ngapain diteruskan gitu. Itu tentang pacaran. Mungkin saya nggak bisa jawab lama karena itu tadi keterbatasan waktu. Kalau saya sebenarnya fleksibel. Yang terakhir, kodrat. Kembali kepada kodrat fisik. Ditanya, pernah terpikir nggak? Enggak. Gitu. Artinya saya ini orang yang kemudian sekali teriak, ya merdeka atau mati. Gitu. Artinya kalau saya sudah membebaskan diri menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi waria ya. Hari ini kan sebenarnya, seperti saya tulis dalam buku saya, waria itu kan sebuatan orang untuk saya. Saya sendiri merasa saya perempuan. Gitu. Dalam buku saya tulis begitu. Sebenarnya penyebutan waria itu kan cara orang melihat ke saya, oh dia waria gitu. Tapi saya menyebut diri saya perempuan tanpa vagina. Jadi kalau kemudian ditanya apakah saya kemudian mau kembali ke kodrat, ada kepikiran kembali ke kodrat saya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi selalu saya sampaikan begini, ke banyak orang. Seringkali ya, ini misalnya di kampus atau dimanapun lah, saya bilang begini, kalau saya sih sudah selalu begini, sudah begini. Saya menyerahkan segala hidup saya dalam tangan Tuhan. Karena saya menjadi Merlin yang hari ini pun itu kan saya nggak pernah inginkan. Itu kehendak Tuhan. Walaupun hari ini teman-teman semua dengar banyak bahwa Tuhan nggak menciptakan orang-orang kayak saya. Tapi artinya mau kemana Tuhan membawa hidup saya? Dalam artian tempat. Saya ke Jakarta itu nggak pernah mikir juga loh. Dulu kuliah di Malang juga nggak pernah mikir. Saya dulu pengen kuliah di Jogja. Malah di Malang. Tapi ternyata Tuhan memang menakdirkan hidup saya di sana apa? Karena memang saya itu terkenal dan punya nama itu di Malang justru. Artinya itu sudah Tuhan rancang jauh hari sebelum saya tinggal di sana. Jadi saya percaya banget bahwa hari ini pun teman-teman boleh percaya atau tidak. Saya tinggal di Jakarta ini cuma pikir 2 hari. Sampai saya jual rumah saya di sana. Bukan untuk biaya hidup di sini ya. Tapi artinya karena saya pikir kalau saya kontrakkan juga rumah saya di Malang itu pasti nggak akan terawat gitu loh. Dan saya juga nggak berpikir akan cepat kembali ke Malang. Ibaratnya kayak gitu. Tapi saya bilang ke teman-teman saya, bahwa kalau nanti saya dari Jakarta pulang ke Malang, misalnya pas berkunjung, jangan tanya saya sudah punya rumah di mana atau kendaraan apa.
Karena kalau saya mau mencari materi, saya nggak usah pergi ke Jakarta. Di Malang, ketika saya mau pindah, itu orang saya pamit semua ngomong bahwa Mbak Merlin ngapain lagi? Nyari apa lagi? Di Malang ini Mbak Merlin sudah punya segalanya. Rumah sendiri. Kendaraan, ada mobil, ada motor, ada. Pekerjaan pun sudah settle. Orang seluruh Malang ini kenal Mbak Merlin. Beneran itu memang. Saya nggak sombong. Saya ini hampir di seluruh tempat orang pasti panggil Merlin. Ada pasti, tahu saya. Artinya kalau saya mau cuma cari zona nyaman, itu ya sudah, saya nggak perlu ke sini gitu. Tapi yang kemudian saya percaya adalah ketika saya pindah ke sini, 6 tahun terakhir itu saya 11 tahun ya, artinya 5 tahun terakhir itu saya bekerja yang sama sebagai aktivis, tapi memegang program Kementerian Sosial. Tapi sejak 6 tahun terakhir ini dengan Kemenko PMK dan ini diteruskan oleh Bappenas, itu saya pikir itu rencana Tuhan. Karena apa? Ya emang seperti yang saya mau berkembang secara pribadi. Saya itu orang yang selalu gelisah untuk berkembang. Saya itu pribadi yang sangat gelisah untuk berkembang. Saya itu kepengen banget bisa mengeksplor apapun yang, artinya terutama pikiran ya. Karena buat saya hidup itu mindset. Jadi kalau kemudian hari ini itu saya di Jakarta, ya memang itu sesuai dengan keinginan saya dan memang itu Tuhan berikan. Karena apa? Secara jiwa, secara pikiran dan karir itu memang saya berkembang banget 11 tahun di Jakarta gitu. Artinya yang dulu levelnya cuma provinsi, sekarang bisa nasional, bisa internasional gitu. Jadi itu sih yang saya kemudian mau sampaikan. Matur suwun. Baik, terima kasih Mbak Merlin untuk waktunya. Terima kasih Mbak Merlin. Iya, sepertinya ini sudah ya Pak ya. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Ya, boleh. Cepet ya. Ini soalnya kelasnya udah selesai. Aku khawatir teman-teman nggak nyaman. Tapi satu lagi, Pepi. Iya, boleh Pak. Makasih Pak. Mbak Merlin. Silakan ya. Kan sebagai kehidupan sebagai waria, sebagai wanita, sebagai perempuan, Mbak Merlin kan bahagia dengan kehidupan ini. Banget. Maaf ada gangguan di belakang. Kalau dilahirkan kembali, Mbak Merlin mau nggak sih sebagai Mbak Merlin yang sekarang ini lagi? Mau banget. Kalau dilahirkan. Mau banget, tetapi sudah bisa lebih dini untuk meminimalkan hal-hal yang negatif. Artinya saya nggak pernah menyesali segala yang terjadi buruk pun saya syukuri sampai hari ini. Tapi artinya kalau diberi pilihan hidup lagi, apakah mau menjadi Merlin yang hari ini? Mau banget. Tetapi kalau bisa, sejak dari usia muda banget, sudah bisa meminimalisir hal-hal yang nggak perlu gitu intinya. Baik, terima kasih Mbak Merlin sudah mau menjawab pertanyaan kita dan juga sudah memberikan inspirasi yang tentunya bakal berguna banget buat kehidupan kita ke depannya. Terima kasih Mbak Merlin. Terima kasih banyak ya. Mungkin Pak ya. Oh iya, Mbak Merlin terima kasih ya sudah mampir ke sini. Mungkin kita bisa, kalau yang masih tersisa kita bisa on cam sebentar untuk ini ya, untuk bisa foto lah kalau yang mau ya, Yang mungkin bisa on lainnya ya. Bagi yang mau sebelum ya oke. Saya senang banget loh yang ikut ini banyak banget. Ini buat saya karena ya memang jadi saya itu lucu kalau diundang selalu pasti nanya orangnya. Karena semakin banyak itu semakin saya antusias gitu. Karena biasanya itu kalau saya di kampus-kampus dulu zaman offline ya, masih belum pandemi itu sampai ribuan, sampai 1000 gitu kadang-kadang tuh di hall, di aula gitu. Dan itu tuh lembaga kebanggaan sendiri, bukan masalah karena berarti diperhatikan orang enggak ya, tapi bahwa berarti saya bisa memberikan pesan sedemikian banyak kepada orang banyak gitu loh. Itu yang saya senang. Iya Mbak, itu menurutku menarik ini. Teman-temanku yang di kelas ini juga juga sangat antusias. Sekali sambil aku ini ya Mbak, aku screenshot ya. Yang lain juga kalau mau screenshot silahkan. Ini ada 4. Oke, ini yang kedua. Tahan nafas.
Ya, aku tahu apa namanya keringat dan bedak kalian, terutama yang tidak di AC kayak aku ya. Sebentar. Ini yang ketiga, thank you. Ya, sebentar, terakhir. Yang keempat. Oke. Sebentar ya. Kok jadi error? Oke. 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 Sebentar. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Yang terakhir, Mbak Merlin, aku meminta dirimu berdoa ya, Mbak. Memimpin kita semuanya berdoa ya, Mbak, kalau boleh. Atau gimana? Nggak keberatan Ya. toh, Mbak? Boleh. Oke, ya, silakan, Mbak. Ya, matur suwun. Terima kasih Tuhan. Saya percaya semua ini adalah rencanamu. Adalah kehendak yang sudah Engkau rancang dari jauh hari agar kami bisa bertemu, berbagi cinta, berbagi pesan, dan berbagi bagaimana memanusiakan manusia dalam segala hal. Tidak membedakan, tidak menghakimi. Saya percaya semua hikmat sudah Engkau berikan dalam 1,5 jam pertemuan kami. Berkatilah semua dari kami. Mas Aan sebagai dosen yang selama ini terus berjuang juga untuk membangkitkan toleransi di negara ini. Para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan yang kelak menjadi agen-agen perubahan agar Indonesia menjadi lebih maju dan lebih memanusiakan manusia. Saya percaya dan serahkan semua dalam tangan kuasa kasih-Mu. Berkatilah kami semuanya. Semoga kami bisa menjadi orang-orang baik seperti yang Engkau hendaki. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Mbak Merlin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak Thank you. Merlin. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Lab kalau mau Lab, kalau mau melakukan Terima kasih pembacaan. Pak. Terima kasih Thank Mbak. you. Terima kasih Mbak Merlin. Thank Terima you. kasih Pak. Karen, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Karen, terima kasih. Thank you Pak Aan. Terima kasih, Thank you Pak. ya. Jangan lupa Pak, untuk untuk submit ya, kesempatan supaya aku bisa pertanyaannya. tambahin nilainya. Bob, thank you ya Bob. Yang lain, Iya, sama-sama, terima kasih. Silakan menulis kesan apapun kesannya, mau jelek, mau negatif, mau positif. Aku nggak peduli. Yang penting kamu menuliskan kesan ya. Dan tidak akan dibenci. Nyantai saja. Halo Pak An. Iya. Ini untuk forumnya gimana ya Pak? Udah ada ya? Untuk absensi yang Mbak Merin itu yang Ada toh. 11 toh, lihat. Oh, ini saya khusus moderator ya Pak? Ada di atasnya. Ada di atasnya itu. Yang wajib itu. Kalau nggak Ada ada ya? di refresh aja. Oh, coba refresh. Ada kok, ada. Oh, kok. udah ada Pak, udah ada. Oke ya, oke ya. Makasih Iya. Pak. Thank you Kevin. Terima kasih Iya. Kevin. Pak. Apa Albert? Bapak ngundang Mbak Merlin ini dari mana, Pak? Maksudnya dari mana itu bagaimana? Ngundangnya berarti langsung di chat gitu.